renungannya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik senang sekali hari ini karena kita bisa bertemu lagi dalam Bible Storytelling. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi dulu sama-sama yuk. Nah, gimana adik-adik? Nyanyinya seru banget kan? Sekarang sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk, kita lipat tangannya, kemudian tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, sehingga kami masih boleh beribadah dan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menjamah hati kami, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin kenal dan semakin sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Cici Sela mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namanya adalah Bapak Paulus. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Bapak Paulus? Iya, Bapak Paulus ini sangat terkenal sebagai hamba Tuhan yang rajin memberitakan firman Tuhan. Suatu hari, ketika Bapak Paulus dan beberapa orang lain berada di atas kapal dan sedang berlayar di lautan, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Tapi apakah Bapak Paulus dan orang-orang itu akan ikut tenggelam? Ternyata tidak. Karena Tuhan Yesus menyertai Bapak Paulus,
Akhirnya Bapak Paulus dan orang-orang yang ada di atas kapal berhasil berenang dan sampai ke sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Coba ulangi lagi sama-sama ya. Pulau Malta. Nah, adik-adik, sesampainya di Pulau Malta ini, Bapak Paulus dan orang-orang yang kedinginan karena tubuhnya basah akhirnya mengumpulkan ranting-ranting kayu yang nantinya akan dibuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ketika itu Bapak Paulus dan orang-orang mulai sibuk mengumpulkan ranting. 1, 2, 3, sampai banyak sekali rantingnya. Tapi tiba-tiba ketika Bapak Paulus sedang mengambil ranting, ada sesuatu yang menggigit tangannya Bapak Paulus. Dan ternyata yang menggigit Bapak Paulus adalah seekor ular. Adik-adik tahu nggak bahwa di dunia ini ada beberapa ular yang Tuhan ciptakan yang memiliki racun, yang kalau menggigit manusia atau hewan lain, maka manusia atau hewan yang digigit bisa mati. Tapi apakah Bapak Paulus ketakutan karena ada ular yang menggigit tangannya? Ternyata tidak. Dengan mudahnya Bapak Paulus ambil ularnya, kemudian lempar ke dalam api unggun yang tadi mereka buat. Ularnya terbakar. Adik-adik, waktu orang-orang melihat ada ular yang menggigit tangan Bapak Paulus, orang-orang ini mulai berpikir, jangan-jangan Bapak Paulus ini dulunya seorang pembunuh. Makanya tadi dia hampir tenggelam di laut. Kemudian sekarang digigit ular lagi. Pasti nih orang ini tidak akan dibiarkan hidup. Tapi apakah benar Bapak Paulus akan mati karena digigit ular? Maka orang-orang ini tungguin Bapak Paulus. Lihat nih, sebentar lagi pasti tangannya Bapak Paulus bengkak. Terus kemudian dia mati deh karena racun ularnya. Mereka menunggu, dan terus menunggu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bapak Paulus tidak kenapa-napa, tidak mati, bahkan sakit pun tidak. Bapak Paulus tetap sehat. Dan bahkan setelah itu Bapak Paulus bisa pergi lagi untuk menceritakan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kenapa ya Bapak Paulus tidak mati karena tenggelam dan juga tidak mati karena digigit ular? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus menyertai Bapak Paulus. Sama seperti hari ini, Tuhan Yesus menyertai kita semua, menyertai Cici Sela dan adik-adik yang ada di rumah. Jadi, walaupun kita mengalami banyak kesulitan, mungkin kita pernah sakit, tapi ayo kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Jadi, kita akan selamat. Apapun yang terjadi, kalau ada Tuhan Yesus beserta dengan kita, kita tidak perlu khawatir ya adik-adik. Nah, hari ini itu dia cerita dari Cici Sela tentang Bapak Paulus di Pulau Malta. Sekarang kita mau akhiri Bible Storytelling hari ini. Kita berdoa lagi ya. Lipat tangannya lagi dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar dari kisah Bapak Paulus di Pulau Malta. Kami tahu bahwa kalau ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kami, maka apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami tidak perlu takut karena kami tahu ada Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi dalam Bible Storytelling selanjutnya ya. Shalom.